Baik, saya Wulan Ratu Trijana akan melanjutkan materi mengenai kelompok 7, yaitu daftar hadir peserta didik presensi dan daftar kehadiran peserta didik, yaitu absensi. Nah, daftar presensi merupakan daftar mengenai kehadiran peserta didik dalam kegiatan belajar di sekolah. Sedangkan daftar absensi ini merupakan daftar mengenai ketidakhadiran peserta didik dalam kegiatan belajar di sekolah. Nah, dengan melihat daftar presensi, maka dapat diketahui jumlah kehadiran peserta didik ini, dan dari daftar absensi yang dapat diketahui jumlah ketidakhadiran peserta didik dalam periode tertentu, seperti 1 minggu, 1 bulan, atau 1 semester sampai dengan 1 tahun pembelajaran. Daftar presensi dan absensi ini dapat dipergunakan oleh guru BK atau konselor sebagai dasar untuk apa? Untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik bila mana ada peserta didik tertentu yang jumlah ketidakhadirannya itu sangat banyak dan mereka mengalami kesulitan belajar. Maka dapat ditetapkan bahwa peserta didik tersebut itu mengalami kesulitan belajar karena jarang hadir ke sekolah seperti sakit, izin, atau bahkan tanpa keterangan. Nah, meskipun disadari bahwa di samping itu juga ada faktor lain yang turut mendukung terhadap kesulitan belajar peserta didik. Nah, guru BK dapat memetakan layanan apa yang akan diberikan kepada peserta didik yang jarang hadir ke sekolah tersebut dengan melihat presensi dan absensinya guru BK atau konselor yang dapat bisa memahami individu tertentu dan bisa memperoleh dasar untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. Nah, apabila guru BK atau konselor menemukan seorang peserta didik yang jarang hadir ke sekolah, maka dapat dilakukan seperti mencari informasi dari teman sekelasnya, seperti ketua kelas dan sebagainya. Terus bisa mencari informasi dari sahabat terdekatnya, mencari informasi dari wali kelasnya, bahkan bisa mencari informasi dari orang tuanya atau walinya secara langsung. Untuk melakukan kunjungan rumah atau home visit ke rumah peserta didik yang ditinggal, apakah bersama orang tua atau dengan anggota keluarga lainnya. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan metode dokumentasi. Pertama, kelebihan. Nah, metode dokumentasi dapat memberikan gambaran berbagai informasi tentang siswa pada waktu yang sudah lampau, yang direkam atau didokumentasikan. Nah, terus ada berbagai informasi tentang siswa tersebut yang merupakan untuk bahan kajian yang dapat menghubungkan keadaan siswa dengan masa lalunya. Dan metode ini dapat merekam berbagai jenis data tentang siswa seperti identitas siswa, identitas orang tua, keadaan dan latar belakang, terus lingkungan sosial, prestasi belajar, data pendidikan, dan data kesehatan jasmani. Selanjutnya ada kelemahan. Di sini pencatatan pada dokumentasi perlu disikapi dengan kritis. Apakah pencatatan yang dilakukan terhadap siswa itu valid atau tidak? Nah, jika pencatatan yang tidak lengkap karena sesuatu hal yang mungkin disengaja atau tidak, penggunaan dokumentasi dapat menyesatkan dalam memahami siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa studi dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen tertulis seperti catatan, laporan, atau arsip. Dalam bimbingan dan konseling, metode ini digunakan untuk memahami kondisi siswa secara lebih lengkap. Seperti contoh dokumennya yaitu buku pribadi siswa seperti identitas dan perkembangan, terus ada rapor seperti hasil belajar, dan buku induk atau data utama siswa, nilai sikap seperti perilaku sehari-hari, presensi dan absensi seperti kehadiran siswa. Adapun kelebihan yaitu data lengkap dan beragam, bisa melihat riwayat siswa, dan bisa membantu menentukan layanan konseling. Adapun kekurangannya yaitu bergantung pada kelengkapan dan keakuratan pada data.